Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dahu wa la rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hidayahnya serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Dua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tips dan bagaimana sih cara agar rambut kita lebih bermanfaat. Jadi masuk ke tips dan trik yang pertama, itu adalah berkumpul bersama keluarga. Kenapa sih kok berkumpul bersama keluarga bisa membuat Ramadan kita lebih bermakna? Karena dengan berkumpul bersama keluarga kita akan mendapatkan seperti vibes Ramadan gitu. Jadi ketika kita tidak berkumpul bersama keluarga, contoh misalnya malah keluyuran kemana gitu kan, pas buka puasa malah keluyuran nggak di rumah atau mana gitu. Nah itu masa keluarga di rumah ditinggalkan, kasihan kan, padahal di sana ada adik kakak gitu, tungguin sampai buka puasa kan datang malah keluyuran. Nah itu sangat tidak baik sekali. Itu harusnya kita saat buka puasa sebaiknya kita berkumpul bersama keluarga kita di rumah, kumpul bareng itu, sahur bareng, terus buka bareng juga, makan bareng, terus sholatnya bareng-bareng ke masjid, kan enak. Tips yang kedua adalah berkumpul bersama teman. Kenapa berkumpul bersama teman? Nah di sini itu kita bisa gunakan ketika kita tidak bisa pulang atau tidak bisa berkumpul bersama keluarga. Jadi penggantinya berkumpul bersama keluarga adalah berkumpul bersama teman. Ini akan kita lakukan ketika apa? Ini akan kita lakukan ketika keluarga kita ada jauh di negeri seberang atau bisa juga di kota-kota lain. Misalnya kita ada di luar negeri kuliah atau kerja gitu, terus tidak bisa pulang karena tidak ada biaya atau ada tugas banyak menumpuk gitu. Nah kita tidak bisa berkumpul bersama keluarga, maka kita bisa cari teman-teman kita yang di luar negeri. Itu berarti kita bisa mencari teman kita yang sesama muslim, lalu kita berbuka bersama. Nah ketika kita berbuka bersama teman-teman di luar negeri sana, berarti itu adalah pengganti keluarga kita. Dan ketika kita misalnya kuliah di dalam negeri tapi tidak bisa pulang karena masalah biaya atau apapun atau tugas gitu kan, nah itu adalah juga pengganti keluarga. Kita bisa bareng-bareng gitu, misalnya ke kafe atau ke warung biasa, atau biasanya kan di masjid-masjid itu kan ada buka gratis kan, ada apa namanya takjil gratis. Nah, bisa ngajak teman kita ke masjid, itu kita buka bareng. Nah itu yang kedua. Masuk yang ketiga, tips yang ketiga itu ada perbanyak amal kebaikan. Kenapa perbanyak amal kebaikan? Karena pada saat bulan Ramadan ini semua amal kebaikan dilipat gandakan. Kan seperti yang kita tahu, Ramadan adalah bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka jika ketika kita melakukan suatu kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada sebulan. Contohnya adalah ketika kita makan sunnah, itu ada satu pahala itu ketika kita di bulan Ramadan. Nah maka kita akan mendapatkan 1000 pahala. Kenapa 1000? Karena satu pahala terus dikali 3000 bulan. Dikali 1000 bulan. Nah 1000 bulan ini kan satu bulan kan ada 30 hari, tapi kan kita kan
ngerjainnya kan di hari doang kan, soalnya kan dari itu doang, jadi kan 1000 bulan berarti kan 1000 hari, otomatis dapat 1000 hari. Nah, jadi kita mendapatkan 1000 hari 1000 hari ya, berarti kita mendapatkan 1000 kali 12 1200 kali 12 ya 12.000. Kita dalam makan sekali mendapatkan 12.000 pahala, padahal cuma makan makanan doang. Belum lagi kalau baca bismillah satu lagi, berarti berapa 12.000 kali 2 24.000 gitu ya. Maka perbanyaklah amal kebaikan di bulan Ramadan ini, karena setiap amal kebaikannya akan dilipat gandakan berkali-kali lipat. Bahkan satu amal kebaikan aja itu bisa mencapai 12.000 pahala kebaikan ya. Padahal cuma ngerjain satu kebaikan buat kayak makan dengan makanan. Nah, setelah itu kita bisa juga misalnya makan terus bismillah terus bangun tidur gitu. Nah, yang lainnya juga misalnya kayak membantu orang tua, itu pahalanya kan nggak mungkin cuma satu bang, nggak, derajatnya beda dengan menggunakan makan menggunakan tangan atau bismillah gitu. Itu kalau membantu orang tua pasti derajat lebih tinggi, juga bisa dilakukan. Atau ke tips yang keempat itu ada tips yang keempat itu ada memperbanyak bacaan Al-Quran. Kenapa memperbanyak bacaan Al-Quran? Karena dalam memperbanyak bacaan Al-Quran itu seperti kita sedang mengumpulkan banyak sekali emas yang ada di depan mata kita kan. Misalnya di depan mata kita ada emas banyak banget. Jangan dikemas lah, kalau dikemas kan susah kita menyangkulnya gitu kan. Gak aja bukit tapi isinya koin emas semua, bukit koin emas. Nah gitu, itu kayak kita kesana terus ngumpulin, wah banyak kita bawa karung bawa apa gitu. Kita di situ kita bisa ya ibaratnya seperti itulah kita dalam membaca Al-Quran. Karena apa? Dalam membaca Al-Quran satu hurufnya itu akan mendapatkan 10 pahala kebaikan dalam satu hurufnya. Nah, ketika kita membaca satu huruf Al-Quran dan kita membaca satu huruf Al-Quran dan mendapatkan 10 pahala kebaikan, maka jika di bulan Ramadan akan dikali dengan 12.000 kan, kali 12 berarti karena 10 pahala kebaikan dikali 12.000 jadi ada 120.000. Mari kita hitung-hitungan saja ya, daripada biar kita bisa melihat gambarannya. Dalam Ramadan itu kita dapat berapa banyak pahala sih dalam baca Al-Quran? Mari kita buktikan dengan kalkulator. Oke. Jadi dalam satu kali membaca itu mendapatkan 10 kebaikan. Satu Ramadan kita akan dikalikan 12.000 ini mendapatkan 120.000. Nah, apa jadinya kita dalam membaca kita saat membaca Al-Fatihah dalam satu hari. Nah, Al-Fatihah itu ada 147 huruf. Jadi misalnya 10 kan 147 huruf dikali dengan 12.000 dikali dengan 12.000 kita akan mendapatkan 1.764.000 dalam satu hari jika kita hanya membaca surat Al-Fatihah saja satu kali doang. Padahal kita membaca Al-Fatihah itu sebanyak minimal 17 kali. Berarti karena 1.764.000 dikali dengan dikali dengan 17 hasilnya adalah 29 juta dapat 988. Anggap aja dibutuhin menjadi 30 juta. Siapa sih yang dalam sehari nggak mau mendapatkan
30 juta kan dalam sehari. Itu kan pahala. Padahal misalnya kalau uang pasti kan mau kan. Padahal pahala itu derajatnya lebih baik daripada uang gitu. Nah, setelah itu kita kan nggak mungkin kan dalam sehari cuma baca 17 kali. Minimal dengan terawih lah. Terawih itu ada 8. Itu 17 ditambah 8. 17 tambah 8. 25. Ada 25. Jadi kita mendapatkan 44.100.000 pahala ketika kita membaca surat Al-Fatihah pada tarawih. Kita cuma baca Al-Fatihah pas tarawih juga. Setelah itu, ketika kita baca surat, ketika kita Ramadan, pasti kita tidak mungkin hanya baca ini. Harusnya kita malah lebih, karena kita sudah tahu dalam membaca surat Al-Fatihah saja dalam sehari, misalnya cuma sholat 5 waktu saja bisa mendapatkan 24 juta gitu kan. Nah, banyak banget gitu. Apalagi kalau kita bacanya 1 juz 2 juz itu pasti akan mendapatkan banyak sekali. Bahkan ada Imam Syafi'i pun mendapatkan 2 kali khatam dalam satu hari gitu. Jadi kita bayangkan berapa pahalanya dapat Imam Syafi'i saat menghatamkan 2 kali menghatamkan Al-Quran selama 2 kali dalam sehari. Itu adalah gambaran bagaimana pahala kita saat membaca Al-Quran dalam Ramadan. Jadi berbanyaklah membaca Al-Quran di bulan Ramadan akan mendapatkan banyak sekali pahala. Masuk ke tips yang terakhir, yaitu adalah iktikaf di masjid. Kenapa iktikaf di masjid? Karena dengan iktikaf di masjid kita bisa mendapatkan vibes Ramadannya. Justru malah itu adalah momen yang paling penting atau momen yang paling bagus untuk mendapatkan vibes Ramadan itu. Justru malah iktikaf di masjid itu, kalau nggak iktikaf malah nggak dapat vibes Ramadan. Di bagi yang belum tahu iktikaf itu apa? Iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid dari malam sampai biasanya subuh baru pulang. Kita ngapain aja di masjid itu, meskipun penjelasannya adalah berdiam di masjid, kita kan terus berdiam di masjid cuma diam gitu enggak. Nah, di dalam masjid itu kita bisa berzikir ya. Diamnya itu punya duduk berzikir gitu. Enggak ya baca Quran, kita baca masjid. Setelah itu kalau nggak baca Quran itu bisa bosan, atau misalnya sudah boring, udah baca Quran banyak terus bosan, udah lelah gitu, ngantuk. Kalau ngantuk dia tidur aja bisa, boleh. Kalau enggak bisa aja kita ngapus sering sama teman kita, nggak apa-apa sebenarnya kan. Ngapus sering tilawah, maksudnya sering tilawah, ngapus sering ziyadahnya juga bisa. Sering jadah enggak, kita bisa ngajak teman kita buat main-main juga bisa. Ini kita di dalam masjid ya, artinya nggak di masjidnya, kita bisa ngapain aja di masjid, yang penting di dalam masjid nggak keluar dari masjid gitu, dari malam sampai subuh. Nah itu, setelah itu biasanya malam itu tuh malam Lailatul Qadar itu terletak di akhir-akhir Ramadan. Maka banyak sekali iktikaf yang diadakan di akhir-akhir Ramadan. Misalnya ya banyak contohnya masjid-masjid, bahkan hampir semua masjid itu mengadakan iktikaf di akhir Ramadan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih dari 1000 bulan. Bayangkan, berarti misalnya kalau tadi kita mendapatkan 25 juta dalam baca Al-Fatihah saja selama 17 kali, kita bisa mendapatkan itu dikali 1000 bulan. Padahal 1000 bulan itu ada 12 hari, ada 12 bulan berarti dikali dalam 1 tahun, dalam 10
berarti kan 30 kali 10 itu 300. Nah 300 itu bisa dikali lagi dikali 1000, jadi 30.000. Berarti pahala yang tadi kita 25 juta itu dikali dengan 30. Silakan hasilnya, pasti kan banyak sekali kan. Nah itu dia yang tips yang terakhir. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau kata yang kurang jelas didengar disampaikan, maaf untuk saya pribadi dan untuk penonton semua. Sekian dari saya, bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.